Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ayu Barida Zahra. Saya dari kelas 2E Sosiologi NIM 125 80 30 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial dalam perspektif teori konflik. Jadi yang pertama di sini ada 3 artikel. Yang pertama itu adalah Macfiroh 2026 yang judulnya Ketimpangan Sosial sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan dalam Struktur Kekuasaan Masyarakat Modern. Di sini ada persamaannya. Ada yang pertama teori konfliknya itu menggunakan teori konflik dari Karl Marx, Max Weber, dan Ralph Dahrendorf. Di sini sebagai landasan utama untuk melihat ketimpangan itu bukan sebagai hal alamiah, melainkan hal relasi kuasa. Selanjutnya ada sifat struktural. Memandang ketimpangan sosial ini sebagai fenomena sistematik yang bertahan lama dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada peran institusi. Jadi di sini tuh menyoroti bagaimana institusi sosial atau pendidikan dan hukum berfungsi melegitimasi dominasi kelompok berkuasa. Nah, di sini selanjutnya ada perbedaan dari artikel pertama, yaitu fokus analisis di artikel pertama ini adalah menekankan pada praktik hukum mikro seperti pembagian harta gono gini dan bagaimana stabilitas sosial merupakan hasil keberhasilan elit dalam mengelola konflik. Selanjutnya ada metodologi. Di sini artikelnya menggunakan metodologi studi kepustakaan kualitatif untuk membangun sintesis teori antara konflik klasik dan modern. Selanjutnya perbedaannya ada di elemennya. Jadi di sini mereka memasukkan dimensi gender atau patriarki dan ekonomi informal seperti pemulung sebagai contohnya di realitanya reproduksi kekuasaan di Indonesia itu sebagai contohnya. Yang kedua, di jurnal kedua atau artikel kedua ini yang berjudul Ketimpangan Akses Pendidikan Agama dan Implikasinya Terhadap Mobilitas Sosial yang ditulis oleh Fatmawati dan Maftu pada tahun 2026. Persamaan pertamanya ada arena kontestasi. Jadi ini tuh sepakat bahwa pendidikan bukan institusi netral, melainkan arena perebutan sumber daya dan distribusi kekuasaan. Selanjutnya ada reproduksi sosial. Di sini memandang sistem pendidikan itu cenderung memproduksi ketimpangan kelas yang sudah ada daripada memfasilitasi mobilitas sosial yang adil. Selanjutnya ada persamaannya ada konteks negara. Jadi di artikel ini tuh sama-sama mengkritik nih kebijakan negara yang belum sepenuhnya inklusif dalam menangani kesenjangan. Selanjutnya di artikel ini perbedaannya ada di fokus analisisnya. Fokusnya itu spesifik pada akses pendidikan agama seperti pesantren, madrasah, dan bagaimana disparitas kualitas yang di lembaga ini tuh mempengaruhi mobilitas sosial vertikal. Selanjutnya ada kerangka teorinya. Ini lebih menekankan selain teori konfliknya, lebih menekankan teorinya Pierre Bourdieu mengenai modal budaya atau kultural kapital dan modal simbolik dalam pendidikan. Jadi itu kayak kekuasaannya gitu. Terus elemennya itu lebih menyoroti kesenjangan geografis antara wilayah perkotaan dan kawasan 3T, yaitu tertinggal, terluar, terdepan, dan dalam akses pendidikannya itu bermutu. Selanjutnya ada artikel yang ketiga, yaitu teori konflik Ralph Dahrendorf, yaitu kekuasaan sebagai sumber ketimpangan sosial yang ditulis oleh Adanti dan kawan-kawan pada tahun 2025. Di sini persamaannya ada dominasi elit
Jadi menyimpulkan bahwa ketimpangan itu berakar pada dominasi kelompok elit yang menggunakan otoritas untuk mempertahankan statusnya. Selanjutnya ada ketidakadilan sistematik yang menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata itu menciptakan kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada konflik sebagai penggerak. Di sini di artikel ini memandang konflik itu lahir dari ketimpangan sebagai kekuatan pendorong bagi perubahan sosial. Nah, di sini selanjutnya ada perbedaannya. Jadi fokus artikel ini lebih ke mentitik beratkan pada struktur kekuasaan politik dan bagaimana politik oligarki serta politik dinasti di Indonesia itu memperparah ketimpangannya. Metodologinya menggunakan wawancara dalam terhadap informan yang mengalami atau melihat. Jadi secara langsung ketimpangan tersebutnya. Jadi pakai data primer. Selanjutnya ada elemennya. Elemen uniknya adalah menganalisis peran oposisi yang lemah dan budaya politik yang tidak sehat, seperti feodalisme dan normalisasi korupsi sebagai penyebab utama ketimpangan. Nah, selanjutnya ini ada celah penelitian atau research gaps. Jadi berdasarkan ketiga sumber itu memiliki celah penelitian yang muncul. Nah, yang pertama itu adalah transformasi praktis. Jadi di sini tuh belum ada nih kajiannya mengenai strategi konkret untuk membongkar mekanisme institusional yang timpang di luar sekedar pemerataan ekonomi. Nah, selanjutnya ada efektivitas kebijakan. Di sini tuh diperlukan penelitian yang lebih lanjut nih mengenai seberapa efektifnya nih intervensi kebijakan inklusif tertentu dalam memutus rantai ketimpangan di pendidikan agama. Selanjutnya ada reformasi struktur politik. Perlunya studi mengenai desain reformasi sistem politik yang mampu mencegah dominasi oligarki dan memperkuat peran oposisi di Indonesia. Nah, jadi ada di setiap 3 artikel ini ada perbedaannya dan juga ada celah penelitiannya. Segitu dulu yang sudah saya sampaikan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.